Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, mari kita awali majelis kita sama-sama dengan baca Al-Fatihah. Dan dalam ada basmalah, ada hamdalah, ada ta'awud dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah anugerah kepada kita rezeki yang luas. Allah anugerahkan kepada kita umur yang berkah. Allah anugerahkan kepada kita sehat walafiat sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan istiqamah dan insyaallah di penghujung umur mudah-mudahan husnul khatimah dan kelak bisa berjumpa kembali bersama baginda Nabi Muhammad di jannah insyaallah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada puasa juga kali. Belum tuntas di Syawal ini. Insyaallah. Lagi sekali lagi. Kalau bahasa Betawi enggak aci kita kalau belum kompak ya, insyaallah. Ulangi, semoga Allah selamatkan kita di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Fadallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Fadallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian, tanpa memperpanjang kalam, kita awali majelis kita di bulan Syawal ini dengan baca doa seperti biasa. Saya baca kemudian diikuti bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba'. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, karena kita semua yang ada di sini kita beri kepada Allah ya. Ya Allah, kami beri kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tak didengar, dan dari nafsu yang tidak kenyang. Harapan kita, apa yang kita kaji hari ini bisa memberikan efek positif. Itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Kadang ada orang menambah ilmunya tapi nggak manfaat, hanya membuat ujub, sombong, takabur, merasa dirinya lebih benar, sementara orang yang berbeda dengan dirinya dianggap salah, bahkan ahlul bid'ah, ahlul syirik, ahlul nar. Dahsyat luar biasa ya, enggak begitu ya. Menghargai perbedaan adalah sesuatu yang mesti ya, karena memang kita diciptakan oleh Allah memang berbeda. Sidik jari kita yang kecil ini tak ada satupun orang yang sama, menunjukkan bahwa kita memang berbeda gitu ya, nggak bisa disamakan gitu. Walaupun memang dalam hal-hal tertentu ada kesamaan, betul ya. Tapi kita harus menghormati perbedaan itu maksudnya. Baik, tema kita masih suasana halal bihalal gitu ya, itu suasana Idul Fitri. Sehingga saya nyampaikan materi ini memaknai halal bihalal, karena sebagian orang banyak bertanya-tanya, apa itu halal bihalal? Zaman Nabi nggak ada, ya. Jangan sahabat nggak ada, iya. Maksudnya apanya nggak ada? Istilahnya, istilahnya udah ada. Halal udah ada zaman Nabi, ya. Buktinya ada hukum yang namanya halal atau haram kan gitu ya, Masya Allah ya. Nanti akan kita lihat dalil-dalilnya ya teman-teman rahimahullah.
Biasanya kalau halal bihalal itu di masyarakat kita adalah kumpul bersama-sama saling mengucapkan doa, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Ja'alallahu lana minal a'idin wal faizin. Kemudian ditambah dengan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Emang itu harapannya. Harapannya kan kita dimaafkan Allah, betul gak sih? Ya. Semoga saja Allah memaafkan segala dosa dan kesalahan kita, sebagaimana kita juga telah memaafkan orang lain yang telah berbuat salah dan dosa kepada kita. Betul gak? Betul. Jangan bilang Allah akan maafkan doa kita, kesalahan kita dan dosa kita, sementara kita gak mau memaafkan kesalahan orang lain. Kan begitu. Makanya perlu maafkan itu perlu. Nanti akan kita bahas lebih detail. Ini ucapan lengkapnya begini: taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alallahu lana wa lakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Dan di bawahnya saya tulis mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Karena makna yang berbeda, gitu ya. Makna yang berbeda. Ya, ini ucapannya. Apakah kalimat-kalimat itu tidak ada dasar? Siapa bilang begitu? Ya. Yang pertama kalimat tahniah yang yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Ini doa pernah diungkap oleh seorang sahabat namanya Wasilah bin Al-Asqa. Ya. Beliau ketemu dengan baginda Nabi Muhammad di hari raya. Ya. Atau saat suasana hari raya lah, bulan Syawal mungkin ya. Kalau apa Idul Fitri, kalau Idul Adha berarti bulan Dzulhijjah, begitu ya. Sahabat itu berkata, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idin faqultu taqabbalallahu minna wa minka. Ya, sahabat itu bilang sama Nabi, ya. Ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW, dia berkata, ya Rasul, taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan ibadah Anda. Ya Allah, keren banget orang. Doain Nabi. Ya. Ini orang keren banget. Sahabat Nabi itu keren. Ya, tidak serta-merta Nabi katakan, siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu? Aku nggak ajarin begitu, nggak begitu juga. Ya. Walaupun tidak diajarkan Nabi Muhammad dan Nabi tidak pernah memberikan informasi tentang hal itu, sahabat disambut dengan Rasulullah. Beliau mengatakan, na'am taqabbalallahu minna wa minka. Disambut dengan kalimat yang sama. Makanya kalau kita ada ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, kita langsung jawab pakai gambar kan, sami-sami gitu. Atau sama-sama gitu. Kenapa? Memang ucapan yang sama mesti kita ucapkan. Kan gitu. Ini saling mendoakan, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Masya Allah, luar biasa. Ya. Kenapa perlu sekali kita mendoakan satu sama yang lain? Karena doa kita belum tentu mustajab. Betul gak sih? Yakin gak kalau doa kita diterima sama Allah? Belum tentu. Mau yakin kayak apapun belum tentu. Kenapa? Karena kita punya keinginan yang belum tentu Allah mau. Keinginan kita, betul kan? Betul. Tapi ketika kita bertemu dengan orang lain, di mana kita bertemu dalam halal bihalal, bertemu dalam silaturahim, bertemu dalam perjumpaan komunitas dan sebagainya, atau di teman-teman di kantor ketemu mengucapkan kalimat yang sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan aja di antara sekian ratus orang, bahkan sekian ribu orang yang mengucapkan kalimat itu ada yang nyangkut, Allah mau dengar. Ya, gitu, subhanallah. Ada satu orang aja doanya didengar sama Allah, dikabulkan, kita dapat pahala itu. Kita dapat. Artinya amal ibadah kita 1 bulan penuh diterima sama Allah, kan begitu. Masya Allah. Dan ini berlanjut, ikhwati marahullah, di zaman para sahabat, para salafus saleh, ya, orang terdahulu, as-sabiqul awalun ya, masya Allah. As-sabiqul awalun itu mereka tuh biasa mengucapkan kalimat seperti itu. Ini diterangkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari ya. Ini sarah kitab Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Ini ingatkan begitu. Ya. Dalam kitab tersebut disebutkan dari Jubair bin Nufair radhiyallahu anhu. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaw yaumal 'id yaqulu ba'duha li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Bentuknya malah jadi bentuk jamak ya. Ya, di zaman sahabat, para tabi'in, para salafus saleh zaman dulu ya, dia generasi emas tuh ya, generasi bertemu dengan Rasulullah. Sahabat kan ketemu Rasulullah. Ya.
Itu diubah menjadi kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah. Ya, kenapa? Karena kalimat itu yang seyogyanya diucapkan. Seperti kita ucapin salam. Kita ucapin salam, assalamualaikum atau assalamualaikum. Walaupun cuma ketemu satu, assalamualaikum atau assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya kenapa? Karena kita bilang sama dia, bukan kamu aja yang diselamatkan Allah, orang yang terlibat kepadamu juga mudah-mudahan diselamatkan. Begitu. Maka kita jawab waalaikumsalam. Ya kan? Betul kan? Kita juga bilang begitu sama. Semoga kamu juga dan keluarga kamu diselamatkan. Ih, keren banget. Semoga kamu dan semua orang yang kamu berhubungan dengan kamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keren. Jadi kalimat itu bukan karena ya dirubah-rubah kemudian apa namanya mengada-ngada, tidak juga gitu ya. Termasuk ucapan ini pun bukan mengada-ngada. Ya, walaupun mengada-ngada tetap boleh ternyata dalam urusan muamalah, begitu ya. Yang nggak boleh kan mengada-ngada dalam urusan apa? Dalam urusan ritual, ya ritual yang sudah qat'i itu nggak boleh ngada-ngada. Contohnya apa yang nggak boleh? Contohnya sholat subuh 5 rakaat kan gitu ya, itu jelas mengada-ngada, itu jelas qat'i ya, gitu. Adapun mau kudut nggak pakai kudut itu bukan mengada-ngada, itu boleh-boleh aja. Bahkan di negeri kita memang mazhab Imam Syafi'i rata-rata kalau sholat subuh pakai kunut. Kalau nggak pakai kunut, bahkan kalau dia lupa wajib sujud sahwi kan begitu ya. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Itu bagus, apalagi zaman sekarang lagi terjadi perang di Timur Tengah ya, Gaza, Palestina, Iran dan sebagainya. Masya Allah, yang lagi berjuang lawan kejahatan kan, kebiadaban penjajah Zionis Israel dan sekutunya begitu kan. Di mana-mana kutu emang sakit, menyakitkan dia. Masya Allah, luar biasa ya. Nggak boleh kita tidak baca kunut, begitu. Harusnya baca kunutnya bukan hanya di waktu subuh saja, bahkan Nabi perintahkan ya setiap sholat kita baca kunut, mestinya dong gitu kan. Subuh aja nggak mau baca kunut, gimana yang lain kayak gitu. Maksud saya, kalau di dalam masjid pakai kunut ya kita ikut kunut lah ya. Kalau di masjid imam nggak pakai kunut ya nggak usah ngapa kunut, nggak apa-apa. Tapi kalau imamnya pakai kunut, soalnya tadi saya sholat subuh di musola saya masih melihat ada orang yang nggak mau. Walau kebetulan saya datang agak terlambat, biasanya saya jadi imam subuh. Ya. Saya kemudian datang agak telat karena ada hajat ya, di perut, agak lama di toilet. Saya datang ke masjid sudah menjadi masih rakaat pertama, cuman masuk surat Fatihah aja. Ketinggalan surat Fatihah. Kan udah di backup sama imam ya, Fatihah. Selama kita masih ke bagian ruku kan. Saya lihat orang baca kunut, imamnya kok dia nggak mangkat gitu. Ya Allah ya Rabbi. Pas selesai sholat saya mau tegur, udah pergi dulu kan. Ya Allah, saya mau tegur. Syarat makmum sama imam itu ikutin imam, gitu ya. Ya, imam ruku kamu ruku, imam sujud kamu sujud, imam kunut juga aku kunut. Kalau nggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Gitu ya. Nggak usah pakai kunut, nggak usah pakai sujud sahwi. Kalau kita sholat di Saudi, ya kita ikutin imam di sana. Sebagaimana kalau saya sholat di masjid-masjid, teman-teman yang nggak pakai kunut, saya biasa aja nggak pakai kunut ya. Tapi kalau tempat kunut saya pakai kunut. Begitu, it's okay, no problem ya. Ini halal bihalal awal terjadinya. Ya, ada yang bilang ini orde baru, ini terjadinya orde lama, ngaku-ngaku banyak banget di media sosial, ribet banget saya lihat. Enggak, halal bihalal dari dulu udah ada di Indonesia. Ini budaya Indonesia. Dan sekarang budaya ini ditularkan ke negara-negara di Asia Tenggara termasuk di Malaysia. Di Malaysia itu halal bihalal 1 bulan, Pak. Open house mereka itu lebaran, bulan Syawal 1 bulan itu penuh di Malaysia. Kalau kita kan cuma sebentar tuh. Kalau di sana tetap masih lebaran gitu, 1 bulan. Kayak gitu, Pak. Ini luar biasa. Kenapa? Karena membutuhkan silaturahim. Dengan silaturahim itu Allah akan buka pintu rezeki. Dengan silaturahim itu Allah akan panjangkan umur, kan begitu. Aku kuatkan hubungan sesama mukmin gitu. Luar biasa. Nah, ini kejadian pertama kali halal bihalal gitu kan ada raja yang dulu lahir tahun 1725 namanya Raja Mangkunegara yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Gimana tuh ya kalimatnya Sambernyawa? Itu sebutan raja itu Sambernyawa. Kayak apa? Kayak malaikat gitu ya. Mungkin garang kali ya. Garang atau sadis atau gimana gitu. Tegas begitu ya, tegas, Masya Allah. Nah, dia bikin acara halal bihalal ya, makanya. Ya namanya pangeran kerajaan itu kan
berlaku salah sama rakyatnya, berlaku salah dengan menteri itu biasa. Tapi dia nggak sanggup datang satu persatu ke rumah warganya, rakyatnya, kan begitu. Ya kan? Kita juga nggak sanggup datang ke teman-teman semua nih, betul nggak? Ada yang rumahnya di Bekasi, ada yang rumahnya Tangerang, ada di rumahnya Bogor, ya nggak? Bisa nggak kita datangin semuanya? Nggak bisa. Kalau gitu bikin acara aja bareng-bareng yuk, gitu. Namanya apa? Halal. Untuk apa? Untuk saling mendoakan. Untuk apa? Saling minta maaf. Kenapa perlu banget sih kayak gitu? Iya, perlu dong. Yang pertama harus kita pahami dulu bahwa hal ini bisa bernilai ibadah teman-teman, karena suasana di dalamnya adalah ibadah, silaturahim ibadah, saling memaafkan ibadah, memberikan makan ibadah, betul gak sih? Kalau silaturahim ada halal bihalal ada makanannya gak? Bahkan bayi biasa prasmanan lagi keren banget ya. Sama kalau saya di rumah juga ada yang datang saya sediakan makanan. Bahkan yang jauh-jauh dari Tangerang, dari Bogor datang saya kasih makan besar. Ya. Itu kebiasaan kami menjamu. Karena menjamu itu hukumnya wajib. Pernah juga ada datang santri saya datang dari daerah mana gitu, Cikarang, lagi puasa Syawal datang gitu. Puasa Syawal datang kalau sore wajib buka, saya bilang. Sebentar lagi maghrib Pak Ustaz, jam 4 kan masih lama nih maghribnya. Ya karena antum datang sedang puasa sunnah, sedangkan kita sebagai sebagai tuan rumah wajib menjamu. Ya, menjamu itu hukum wajib. Dan antum yang dikasih jamuan wajib juga menghormati. Jangan sampai yang wajib antum tinggalkan, yang sunnah antum kerjakan gitu. Jadi gimana maksud? Batalin puasanya. Iya, karena udah ada di rumah kan kita silaturahim di rumah. Iya, jadi batalin puasa. Iya, dibatalin kalau antum mau puasa jangan silaturahim. Karena menjamu itu hukumnya wajib. Dan antum dijamu juga wajib menghormati. Bahkan Nabi mengatakan man amani billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka jamulah tamu gitu. Muliakan gitulah. Udah nyiapin makan besar juga kita gitu, walaupun cuma sawi sama tempe goreng. Dia gampang-gampang aja. Dia nggak mau, ya saya bilang buka bahasanya, buka. Ya udah buka ya, alhamdulillah. Ya nanti kan Syawal masih ada, masih bisa kita genapin di hari yang lain, gitu kan? Masih pertengahan bisa. Karena belum lama jamaah saya datang dari Cikarang Barat, ya, datang ke rumah, gitu. Kalau yang diundang, Kalau ini undang, lagi saum, undang. kita lagi saum, orang itu lagi saum, diundang. Ya wajib membatalkannya karena memenuhi undangan kan wajib. Puasanya kan sunnah. Ya, kecuali kalau lagi bayar hutang, sholat puasa wajib, misalkan ibu-ibu, istri saya kalau lagi saya puasa sunnah, istri saya puasa wajib, karena dia punya hutangnya 11 hari. Berapa hutangnya? 11 hari, banyak banget. Coba wajib perempuan kan begitu halangannya. Baik, ini ada kaidah fikih begini. La tusyraqu ibadatun illa bi syar'illah wa la tuharramu 'adatun illa bi tahrimillah. Tidak boleh melakukan ibadah ritual kecuali yang disyariatkan. Ini ibadah ritual. Nggak boleh kita ibadah ritual tiba-tiba sholat subuh 5 rakaat. Oh nggak boleh. Siapa yang ngajarin? Habis sholat sunnah, habis sholat subuh langsung sholat ba'diyah. Nggak ada itu. Walaupun sholat sunnah sekalipun ucapnya, loh ini kan sholat sunnah Pak Ustaz. Ada yang ngotot begitu orang di Tanjung Priok sini. Ya Allah, karena saya orang lahir Priok sih ya, jadi saya mesti diundang di Priok. Rumah saya udah di Luang Buaya sekarang. Saya datang, ini habis sholat asar, sholat lagi 2 rakaat. Saya tanya, Pak, sholat apaan? Ba'diyah asar Pak Ustaz. Loh kenapa ba'diyah asar? Bagus pahalanya kan Pak Ustaz. Saya juga bingung, jamaah nggak ada yang sholat ba'diyah asar. Padahal kalau dia tahu amalan ibadah sunnah itu kan pahalanya banyak. Dia kayak lebih pinter dia orang. Ngalahin orang gak sholat ba'diyah. Bukan begitu Pak. Emang sholat ba'diyah asar ada Pak? Emang gak ada Pak Ustaz? Gak ada, terlarang. Jadi hukumnya haram. Astagfirullah. Maklum lah Ustaz, saya baru pensiun berapa tahun yang lalu. Selama ini saya tidak pernah ngaji, gak pernah ke musola, gak pernah ke masjid. Pas pensiun baru ke masjid, jadi digigit banget gitu ya. Luar biasa, Masya Allah. Itu dia, yang itu gak boleh, kan itu ritual. Haram hukumnya ya. Tapi kalau non ritual ya itu gak masalah, bahkan bisa bernilai ibadah.
Ya, namanya ghairu mahdhuf atau sifatnya non ritual, muamalah. Itu boleh. Sebab halal bihalal itu oke banget, oke. Gitu ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan, dalilnya ada nggak Pak Ustaz? Kalau memang ada dulu zaman Nabi Muhammad ada halal bihalal. Enggak ada sih kalau acara model kita halal bihalal. Tapi kalimat halal itu memang sudah ada zaman Rasulullah. Contoh ini. Saya banyak kalimat yang sama ya. Ini saya lihat dari satu hadis di riwayat Muslim. Contohnya aja. Banyak yang lain ya, banyak yang lain. Yang semisal dengan ini banyak. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannah yawmal itsnain wa yawmal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yusyrik billah syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u. Masya Allah, kalimatnya begitu ya. Kalimatnya begitu ya. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah setiap pekan di hari Senin dan di hari Kamis. Maka kita Senin Kamis itu puasa. Tapi jangan lupa, jangan pede kalau kita puasa Senin Kamis seolah-olah akan diterima Allah. Enggak juga. Jangankan cuma sekedar puasa, ibadah kita yang lain bisa jadi enggak diterima sama Allah. Kenapa? Ini kalimatnya. Kata Rasulullah, sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni Allah. Semua dosa. Masya Allah. Ya. Illa kecuali, ada kecuali. Siapa mereka? Bagi orang-orang yang diantara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan permusuhan. Satu, ini nih dahsyatnya teman-teman. Ya. Kalau kita beramal ibadah banyak, amal ibadah kita banyak termasuk puasa sunnah kita kerjakan, amal soleh kita lakukan, sedekah dan sebagainya kita kerjakan. Sementara kita masih bermusuhan sama orang, kita belum minta maaf atau belum dimaafkan, begitu kan? Masya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan kepadanya, ya, fayaqulu anziru hadaini hatta yastaliha, anzuru hadaini hatta yastaliha, anzuru hadaini hatta yastaliha. 3 kali. Kata Nabi, ya, Allah perintahkan para malaikat pencatat amal soleh itu yang akan mengampuni dosa-dosanya, ya, tahan dosanya, tahan ampunannya, tahan pahalanya, tahan nilai ibadahnya, nggak usah sampai kepada Allah sebelum dia berdamai, sebelum dia minta maaf, memaafkan. Bagaimana teman-teman, ya? Jadi ternyata amal ibadah kita bisa kepending disebabkan ini. Kita punya salah sama orang, punya dosa sama orang, kemudian kita tidak minta maaf, kepending tuh. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, betul. Dosa sebesar apapun, hatta kita bawa dosa kita sebanyak gunung, Allah akan ampuni dengan ampunan sebanyak gunung yang sama. Tapi ingat, kalau kamu punya salah sama orang, Allah nggak akan mau dosa segunung itu diterima sama Allah. Kalau dosa kita yang segunung itu nggak diterima sama Allah, ya Allah, disebabkan kita punya nggak baik hubungan sama kita, ya Allah, nggak enak bener, betul kan? Nggak enak, ya. Ditahannya amal ibadah kita disebabkan kita belum saling berdamai. Maka kesempatan memaafkan itu bagus banget, ya teman-teman sekalian. Baik, halal bihalal itu sebenarnya kan intinya adalah mengurai benang yang kusut. Kalau dalam bahasa Arab kan memang maknanya halal itu mengurai benang yang kusut, artinya mengklirkan masalah, mendamaikan, membuat hubungan lebih harmonis gitu ya. Dengan saling memaafkan akhirnya kita kan harmoni lagi, ya, kayak anak-anak aja gitu ya. Ya kalau kita kembali fitri berarti kan kembali seperti bayi kan, betul kan? Orang yang berpuasa kan kata Nabi, dia akan mendapatkan dirinya di bulan Syawal di hari raya seperti bayi yang baru lahir. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, seperti bayi yang suci. Ya, kalau bayi itu sifatnya apa? Coba, bayi itu sehebat-hebatnya dia dizolimi, dia nggak pernah marah, nggak pernah dendam,
betul? Dia selalu maafin. Luar biasa. Mestinya kayak gitu kita tuh, ya. Mesti kalau kita udah Idul Fitri, ya udah kayak bayi dong. Jangan punya marah lagi sama orang. Jangan dendam lagi sama orang. Maafin aja udah. Oh dia mah pernah utang sama saya sampai 1 miliar Pak Ustaz. Nggak akan saya maafkan sampai 7 turunan. Astagfirullahaladzim. Buat apaan? Maafin aja selesai. Kasihan juga dia di alam kuburan nggak masuk surga nanti gara-gara utang. Kan gitu. Kalau kamu maafkan dia masuk surga, alhamdulillah, kamu dapat sedekah. Mengalir terus amalan itu. Kan begitu. Ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Waktunya emang cepat ini ya. Dalil berikutnya ya, kita lihat dari riwayat Bukhari, Imam Bukhari. Ini Nabi SAW mengatakan ada kalimat halal di sini ya. Sehingga para ulama mengambil halal di halal, ada kalimat halal. Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la takuna dinarun wala dirham. Ini yang saya hitamin dulu ya, biar itu bisa lanjut hadisnya ya. Barang siapa yang pernah menzalimi, berbuat salah, berbuat dosa kepada saudaranya, gitu ya, kepada saudaranya, baik terhadap kehormatan, seringkali kita menyinggung perasaannya, menyinggung ucapannya dengan perbuatan dan sebagainya, atau dengan hartanya, kita punya hutang dan sebagainya, ya macam-macam, ya. Hendaklah dia minta untuk dihalalkan. Falyatahallalhu minhu. Kalimatnya halal. Halal artinya apa di sini? Halal, hendaklah kamu minta dihalalkan berarti apa? Minta dimaafkan. Bukan minta impas. Kalau punya utang, minta dimaafin. Sebelum bisa bayar utang nih, kamu maafin aja ya, gitu ya. Maafin dong ya, gitu ya. Minta maaf dulu aja penting. Soal dia nggak maafin tuh nggak, ya kita cari akal supaya dia bisa maafin gitu lah. Jangan sampai dia bilang, jangan sampai dia bilang nggak akan gue maafin lu. Astagfirullahaladzim. Ya kita harus punya metode banyak untuk bisa maafin dia dosa kita. Kan gitu ya. Jangan sampai kamu tidak saling minta halal kepadanya sebelum tiba hari di mana dirham dan dinar itu tidak berlaku lagi, yaitu kematian. Kalau kita mati kan harta kita udah nggak berlaku lagi. Mau beli pakai apa kita udah nggak bisa beli. Walaupun uangnya banyak, nggak bisa kita pakai, udah mati, kan gitu kan? Jangan sampai kita mati, tapi kita belum minta maaf, gitu loh, ya. Lalu bagaimana kalau dia mati, belum minta maaf? Masya Allah, Nabi ingatkan, in kana lahu amalun salihun akhidha minhu biqadrin mazlamati. Aduh, serem banget. Kalau kita nggak minta maaf sama orang yang kita buat salah pada mereka, ya, pada mereka ini kita berbuat salah, kita berbuat dosa sama mereka, kita nggak minta maaf, ya. Lalu dia memiliki, kita lalu punya maaf, punya amal soleh. Setiap hari amal soleh kita akan diambil oleh dia. Nilai pahalanya diambil. Akhirnya kita nggak punya kan? Kita nggak punya. Terus bagaimana kalau udah amal solehnya habis? Kata Nabi Muhammad, wa illam takul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Ya. Kata Rasulullah, jika dia tidak memiliki amal soleh lagi, udah habis dia amal solehnya, maka dosa orang-orang yang kita zolimi, dosa orang-orang yang kita sakiti, yang kita kita bikin dosa sama dia, ya, maka dosanya akan dikasih ke kita. Ya Allah, ya Rabbi, na'udzubillah min. Nggak akan untung amal ibadah kita kalau kita punya salah sama orang. Makanya tadi ya hadis yang pertama itu, Allah pending amal kita sebab kalau kita tidak saling memaafkan. Dahsyat ya, terutama buat orang-orang dekat kita dong, istri, anak, ya nggak? Tuh jangan sampai dia punya dendam sama kita, ya. Kadang kita jadi orang tua kadang-kadang nggak adil, ya nggak? Nggak adil apa? Kita punya anak kita tuntut taat sama kita, ya nggak? Kita pengen anak kita ngikutin kita, tapi kita nggak mau ngikutin dia, ya gitu. Harusnya kita sama-sama win-win solution. Anak mau apa, kita dengarin. Jangan kita terus yang bilang, kan bapak udah bilang, kamu nggak denger bapak bilang begini, gitu. Lah bapak ngomong mau denger mulu, anak nggak mau didengar pak, gitu. Anak juga denger dong pak, gitu ya, sama-sama dong, kan gitu ya.
Jadi jangan merasa diri kita benar atau salah atau benar sementara anak kita tersudut. Jangan. Kita harus apa namanya? Yang saling memaafkan itu penting gitu ya. Baik teman-teman rahimahullah. Sehingga teman-teman waktunya udah mau habis. Budaya pulang kampung it's okay. Saya setuju. Saya setuju dan bahkan saya bangga dengan orang-orang yang pulang kampung ketika di hari raya misalkan dia baru bisa pulang kampung. Kalau bisa jangan di hari Ramadan, di bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir itu sangat krusial untuk ibadah lebih kepada Allah kan, di antara tikaf. Jangan kita tinggalkan dong 10 hari terakhir. Ya kita kan bisa pulang kampung setelah Id, ya kan? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih ada. Saya juga pulang kampung kemarin ke Brebes, ke Tegal, ke Pemalang, ke mana lagi, ke Semarang. Kemudian saya balik, harusnya masih ada satu lagi di daerah Banjarnegara, itu terlalu jauh, saya nggak kuat. Ya udah pulang aja lah, udah kurang lebih 4 hari 5 hari. Saya bawa mobil sendiri dengan keluarga. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, ya betapa pentingnya kita itu apa namanya bersilaturahim. Kenapa? Mendiamkan saudara kita selama 3 hari saja tidak boleh, apalagi lebih dari 3 hari. Ini hadis kan jelas ya. Hadis jelas. La yahillu muslim ay yahjura akhahu fawqa thalathin. Faman hajara fawqa thalathin famat dakhala an-nar. Ngeri banget. Kita marah sama orang, ya kita nggak mau tegur sapa sama orang karena kita punya salah atau sebaliknya gitu kan. Selama 3 hari kita begitu marah lalu kemudian kita mati, nauzubillah min dzalik, belum minta maaf, maka kata Nabi Muhammad dakhalan nar, orang ini masuk neraka. Enak bener Islam ngajarin kita tuh nggak punya dendam, nggak ada marah. Kalau orang nggak punya dendam, nggak ada marah, pastinya nggak akan ada perang dong, kan gitu ya. Perang ini terjadi karena ada rasa marah dan rasa dendam, kan gitu ya. Islam ngajarinnya nggak boleh ada marah gitu, nggak boleh ada rasa dan dendam. Hebat ya. Ini yang terakhir teman-teman, sebenarnya masih banyak nih, ada 60 slide saya siapin, sampai 15 aja ya, 15 slide. Ini hadis diriwayatkan Abu Dawud. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, man hajar akhahu sanatan fahuwa kasabdi dami. Ya, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasabki dami. Apa maknanya? Siapa yang mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, maka ia seperti mengalirkan darahnya. 3 hari aja udah kayak gitu berat, diamin. Nah kalau di rumah kadang-kadang gitu ya, kalau kita marah pasangan hidup kita dengan istri, dengan anak, diam-diaman, aduh gak enak banget, betul ya. Apalagi mau ngeliat wajahnya juga sepet gitu kan, muncul itu repot. Nggak usah ikutin, jangan lebih dari 3 hari ya. Istri marah sama kita, peluk aja, emang dia perlu dipeluk kan gitu kan, cium aja, emang perlu dicium kan gitu kan, perlu disayang, perlu dibelai. Ngasih nggak juga, keluarin rupiah gitu. Kasih mau berapa juta mah, mau beli apa, yuk gitu. Ya, rayu terus supaya dia damai sama kita. Ya jangan sampai ada permusuhan. Ingat, kita berumah tangga dalam rangka baiti jannati. Jangan jadikan rumah ini sebagai neraka. Diam-diaman, marah-marahan, itu sifat-sifat yang ada di neraka. Betul? Sedangkan surga senyum, tawa, canda, riang, bahagia. Harusnya rumah kayak gitu. Harusnya rumah kita modelnya begitu. Bukan marah-marah, teriak-teriak, diam-diaman, nggak karuan. Ya, ikhwatullah. Itu kita lakukan. Dan kita pulang kampung dalam rangka ini, ya. Ada, kalau saya masih punya bibi, punya tante, punya paman di daerah di Jawa itu, saya harus jaga silaturahmi itu. Bahkan ma'asyiral muslimin, apakah hanya itu aja? Enggak. Nabi pernah bilang begini. Ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW, dia bilang, ya Rasul, orang tuaku sudah wafat, sudah meninggal dunia. Lalu saya ingin berbuat baik kepada orang tuaku yang sudah wafat. Gimana caranya ya Rasul? Nabi bilang, pertama bacain doanya buat dia, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Cukupkah itu ya Rasul? Tidak cukup. Apalagi ya Rasulullah kalau gitu, kalau tidak cukup? Bapakmu punya saudara? Iya. Ibu punya saudara? Iya. Punya ipar?
Iya. Punya besan? Iya. Punya teman? Iya. Punya sahabat? Iya. Kamu sambung silaturahimnya, jangan putus. Waduh, berat sekali. Harus buka histori bapak saya handphonenya. Ibu saya buka handphonenya gitu ya. Ibu saya nggak punya handphone sih, bapak saya masih punya. Karena bapak ibu saya nggak bisa baca tulis. Saya lihat ya Allah, teman-temannya banyak nih, cari-cari tempatnya di mana nih, di pojok-pojok Tegal, di pojok-pojok Brebes, di daerah mana, Songgom, di mana. Ya Allah, ya Allah, saya anaknya Bapak Dimun bin Tamran. Hah? Senangnya luar biasa, Masya Allah. Senangnya luar biasa. Udah berapa tahun Bapak nggak kemari? Udah meninggal Pak. Masya Allah, baru dia neteskan air mata kan. Ya, ketika saya minta doa, biasa kita adabnya begitu ya, kalau silaturahim ya, kita minta doa kan gitu ya, jangan pulang langsung pulang. Bagusnya begitu. Karena ketika kita silaturahim itu kan 70 malaikat paling tidak mendampingi kita kan. Nah, jadi ketika kita berdoa, malaikat juga mengaminkan doa kita dong, ya kan? Gak mungkin dia diam doang, masih temenin doang, gak ngamin juga gitu kan. Ini teman-teman, rahimahullah. Jadi kita tuh minta doa, tapi ternyata dia yang bilang apa? Teman bapak saya itu, dia bilang, padahal dia kiai itu, kiai deh, tokoh kiai di tempat. Sampean aja yang baca doa, saya akan aminkan. Loh kan sampeannya kiai di sini, tokoh di sini, teman bapak saya, kan saya orang tua saya juga. Enggak, sampean itu musafir. Doa musafir lebih afdal. Ya Allah, ngelus dada saya, dinasihatin sama kiai kampung. Ya Allah, kok bisa mereka ini bijak bener ya. Enggak mentang-mentang jadi tokoh, enggak mentang-mentang jadi kiai gitu. Ya Allah, disuruh minta doa langsung doa. Enggak, dia bilang Anda kan musafir, anaknya Pak Timun dari Jakarta ya. Masya Allah, ada yang mimpin doa saya aminkan. Masya Allah, ngelus dada saya. Masya Allah, begitu bijaknya orang kalau kita datangin. Orang yang marah bisa lembut, orang yang dendam bisa, Masya Allah, indahnya luar biasa. Karena itu orang kita jaga terus ya, Insya Allah. Itu mungkin oleh-oleh dari Ramadan kita. Mudah-mudahan dengan halal bihalal saling memaafkan ya. Allah maafkan semua dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, sebagaimana kita berupaya untuk memaafkan kesalahan orang lain ya, yang telah berbuat salah dan berbuat dosa kepada kita. Lepaskan semua dendam, marah, dengki, hasad dari sesama kita, wabil khusus sama mukmin ya. Kita berdamai, walaupun kita beda, tetap Anda saudara saya. Begitu ya, subhanallah. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf, kita akhir dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.